Oke. Sesi pertamanya udah selesai nih guys. Bagus banget ya. Kalian nih, sumpah, aku sendiri merasa bersyukur ya bisa ada di sini, bisa ngewakilin teman-teman jadi moderator. Karena balik lagi, ini weekdays loh guys. Weekdays, it means mereka seharusnya kerja, tapi mereka meluangkan waktunya buat kalian, buat kita juga. Wow, pasti pasti banyak banget dong hal-hal yang bisa kalian pelajari, yang kalian ambil menjadi pelajaran untuk nantinya ke depannya menjalankan perkuliahan kalian selama 1,5 tahun atau 2 tahun ke depan. Terus kira-kira ada apa lagi sih nih, guys? Ada apa lagi sih, guys? Ada apa lagi, guys? Ayo dong, kalian kalian bisa bisa nebak nggak? Ini tuh pembicaranya bisa gue bilang legend. Kenapa legend? Karena balik lagi kemarin kalian udah dengar penjelasan dari Bu Yuli selaku Kaprokdi gimana sih susahnya buat dapat cum laude. Tahun lalu cum laude-nya ada hanya satu orang, dan tahun ini ada satu lagi, dan kebetulan akan jadi narasumber kita pada hari ini. Oke, jadi narasumber kita hari ini adalah Kak Rita Fania Maya Kusmaning Tias, SHMKN. Beliau merupakan salah satu dan hanya satu-satunya mahasiswa yang memegang predikat cum laude wisuda 2018 ganjil. Aduh, lagi-lagi ganjil. Saya merasa terasingkan nih menjadi anak genap di sini. Oke, buat kapan ya Maya kita undang kali ya ke sini. Ayo Kak, ayo Kak. Hai guys, coba diperhatikan. Ini adalah legend. Legend. Kak, kita duduk aja nggak sih Kak? Biar lebih santai gitu kita. Kita lebih santai, lebih, aduh, capek nggak diri tadi. Berasa kayak udah tua banget ya. Aduh, Kak, dengar-dengar kemarin nih karena lu mendapatkan predikat cum laude, lu itu diberikan penghargaan dari kampus. Emang iya? Iya, alhamdulillah. Guys, cum laude dapat penghargaan. Nah, mungkin teman-teman juga mau lihat kali ya Kak prosesinya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat prosesinya, bisa diperhatikan sekarang ya. Sebentar lagi. Wait up, wait up. Dan perwakilan UI kampus itu dikasihnya itu sama rektor UI gitu. Oh, Kan jadi lumayan lah ya menggantikan iya, sama seenggaknya sedikit mengobati. Iya. Dan perasaannya gimana nih Kak? Perasaannya maksudnya jarang-jarang ya, maksudnya orang cum laude kayak S1 kita ya udah cum laude aja gitu loh. Nggak ada yang dapat kayak penghargaan atau apa. Ini gimana nih perasaan Kak Maya? Sebenarnya sangat merasa diapresiasi ya. Jadi usahanya merasa diapresiasi dan senang aja sih, alhamdulillah. Alhamdulillah guys, kita harus bersyukur. Kak Maya juga sih ya sebenarnya yang paling bersyukur di sini. Iya. Oke Kak, nggak denger sih, karena aku udah masuk dari semester sebelumnya. Setahu aku Kak Maya ini aktif di MMK nggak sih? Iya kan? Kalau nggak salah jadi kadep ya? Iya, waktu itu KDP internal. Kadep internal. Uh, kita S1 kadang beranggapan kayak, ngapain sih ikut organisasi? Organisasi itu kan ya, apa ya, buang-buang waktu buat anak-anak gabut katanya. Bahkan yang, maaf, tanpa mendeskripsikan, tapi ini yang tersebar di, mungkin teman-teman juga ngerasa ini happening di kampus-kampusnya kayak, mereka yang ikut organisasi itu adalah mereka-mereka yang tidak terlalu serius mengenai studinya. Tapi balik lagi, ini Kamaya jadi kadep, terus cum laude di MKN UI. Itu gimana sih Kak? Gimana ceritanya itu gimana? Jadi emang dari awal masuk waktu zaman-zaman PPK kayak gini, emang udah nargetin kayak, pengen deh lulus cum laude tapi juga aktif organisasi. Gitu. Jadi kayak, dan menurut aku IMMK ini acaranya itu tidak sepadat organisasi-organisasi waktu S1. Karena program kerjanya pun nggak terlalu banyak lah gitu dibanding organisasi waktu S1. Jadi masih bisa lah, cukup menyita waktu ada pasti, tapi nggak terlalu semenyita itu sih. Oh, berarti bagus banget nih ya. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau untuk teman-teman yang ambis, biasanya anak-anak ganjil nih, anak ganjil, kalian juga anak ganjil, itu banyak banget yang ambis katanya. Well, angkatanku juga sih, anak genap ya kan. Nah, itu berarti nggak berpengaruh tuh ya Kak, kalau memang kita bisa manage waktunya. Iya. Wow,
Dan sebenarnya IMMK itu kan setiap ada acara, jadi kalau udah mau jadwal-jadwal ujian memang mengosongkan acaranya, jadi emang kita tetap masih bisa fokus gitu. Oh gitu. Wah guys, kalian kalau mau ikutan IMMK, sebentar lagi akan dibuka open register-nya untuk staff-staff. Tapi soalnya daftar. menurut aku juga ikut IMMK itu juga ini ya, nge-link ya. Iya. Jadi kayak punya banyak teman, bisa punya kenalan gitu. Karena kalau kayak teman-temanku ada beberapa mungkin yang nggak memilih untuk tidak ikut IMMK gitu kayak. Jadi paling teman-temannya yang di sekitar bangkunya aja kayak dulu gitu kan. Kalau misalkan kita punya IMMK, kita punya banyak tempat untuk kayak kita tanyain untuk apalah gitu, tanya-tanya. Oh iya, aku tuh sebelumnya kan aku genap nih, genap kan di Salemba. Terus kayak apa nih? Aku nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata IMMK hadir, IMMK memperkenalkan kayak, oh ini loh senior, oh ini loh kita ada organisasi ini. Awalnya juga mikir kayak, buat apa dua ada hal-hal kayak gitu, tapi ternyata sangat berguna ya kak. Menurut aku sih ya, karena apalagi jabatan notaris itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Menurut aku Ada itu sih. ini Iya, guys. ada INI, ada IPAT. IFAT, waduh. Terus kayaknya udah deh masalah IMMK-nya kayaknya teman-teman juga udah dapat dapat pencerahan kayak oh iya ya ternyata event Kapan Maya yang dapat predikat cum laude aja bisa loh buat ikut IMMK UI menyempatkan waktunya gitu. Oke, enough about it. Berarti kalau Kapan Maya ini baru lulus kemarin, berarti sempat ngerasain COVID ya kak? Sempat 1 semester ya belajar 1 semester. online. Nah, itu ada nggak sih Kak perbedaan signifikan dari belajar online maupun offline? Sebenarnya yang pertama kalau belajar online itu kan kita dari Zoom gitu ya. Jadi sebenarnya potensi untuk lebih cepat merasa misalkan bosan mendengarkan penjelasan dosen itu sebenarnya lebih tinggi. Kalau di kampus kan kayak ngerasa gue udah jauh-jauh ke kampus, udah jadi kayak gue harus dengerin nih gitu. Tapi kalau misalkan gitu itu sih kekurangannya. Jadi kayak pengennya fokusnya teralihkan aja, kayaknya nggak pengen dengerin aja apa gimana lah gitu. Oh, terus cara mengatasinya tuh gimana Kak? Maksudnya kan kayak tadinya mungkin aduh kayaknya gue harus ambis nih offline kayak dosen di depan kita. Terus ini kayak layar bahkan sometimes ada yang off cam gitu kan kayak temen ada yang dengerin drakor atau apa dan masuk suaranya itu ada nggak sih kak cara kayak aduh nggak deh gue kayaknya tetap harus belajar nih ada nggak kayak thoughts atau motivasi gitu. Kalau aku lebih ke ya ini kayak karena waktu itu semester terakhir sayang aja gitu kayak udah kan dari awal udah sangat diperjuangkan tuh setiap mata kuliahnya jadi kayak kalau ini disayangkan kayaknya sayang juga ilmunya gitu dan kita udah bayar kalau mana aku 12 juta kayaknya sayang aja untuk kayak nggak dengerin untuk main HP aja itu kayak sayang banget sih karena kan paling kita kelas cuman berapa jam sih gitu. Tapi bukannya gara-gara COVID ini malah dosen-dosen banyak yang overtime juga kak? Ya sebenarnya harusnya kita yang nggak rugi sih sebenarnya. Anak cum laude kayak gini guys overtime wah itu suatu apa tadi suatu keuntungan padahal anak-anak seperti saya ini kayak aduh kapan bisa tidurannya. Cuma bedanya kalau offline kalau overtime-nya offline tuh malah kayak kalau misalkan adanya ya jangan nanya kayak gitu. Cuma kalau online kan ya kayak ya udah nggak masalah karena kita juga di rumah gitu kan. Kalau offline kayak pengen buru-buru pulang aja gitu. Terus kayak ada nggak sih perbedaan belajarnya nih cara belajar yang benar-benar signifikan gitu kayak aduh yang tadinya gue bisa begini terus sekarang jadi gini nih gitu selain maksudnya zooming dan sebagainya gitu dari pola belajarnya kak. Sebenarnya kalau aku bilang offline itu justru lebih sedikit mudah ya dibanding kalau offline. Kalau misalkan online itu kita kan ujian ya udah kita nggak perlu menghafal gitu waktu mau ujiannya. Tapi kalau membantu. Wah bocoran nih nanti gimana nih cara ujiannya cara belajarnya aduh oke. Ya, emang rajin guys. Jujur aku juga banyak banget pakai catatan-catatan Maya selama semester 1 kemarin.
itu sangat amat berguna banget kayak oh ini nanti kesini alur belajarnya. Buat teman-teman juga jangan lupa makanya follow IG MMKUI. Jadi nanti pasti bakalan dapet tuh info-info mengenai link-link belajar gitu ya Kak. Udah ditaruh tadi aku udah sempet cek juga. Mantan kadep. Aduh, oke. Terus kan kayak kita penasaran nih Kak, gimana sih caranya seorang Vania untuk 5 jam itu termasuk sulit dengan dosen-dosen yang mereka itu menjaga mood gitu kan. Karena apa? Artinya IP aku waktu S1 3,51 ya. Jadi kayak aku belajar kayak sama nih bener-bener kayak PPK kayak gini. Di waktu itu cuman ada ditaruh aja kayak mahasiswa aku tuh ada 3 jam tuh zaman aku masuk waktu PPK ada 3 yang kumlot terus kayak ih pengen makanya aku liatin berarti harus kelihatannya mau kumlot tapi nggak sampai ya paling jatuhnya jadi 36, 3,5 nggak terlalu jauh gitu. Beda sama orang yang ya udah penting gue lulus gitu. Jadi get tuh mau nggak mau usaha effort untuk tuh. oke deh, teman-teman mohon maaf ya karena ada sedikit kesalahan teknis. Tadi kita sempat terputus sebentar, tapi kita bisa lanjut lagi sekarang. Tadi udah poin 1 berdoa target dulu yang paling pertama. Yang kedua tadi berdoa, ya kan? Ya. Bagus juga nih. Akhirnya terpakai juga setelah pandemi maupun liburan tidak terpakai, ternyata masih bisa mengingat hal-hal tersebut. Terus yang ketiga tadi belajar. Pastinya belajar. Iya. Jadi kalau aku tipe setiap orang kita harus nemuin dulu gimana cara belajar yang paling tepat buat diri kita masing-masing. Kalau misalkan aku sebisa mungkin sih di kelas itu kalau misalkan dosen lagi nerangin itu ya dengerin dan nyatet. Karena balik lagi kayak sayang banget ya udah capek bayar mahal, udah ke kampus juga butuh jauh dari rumah gitu. Jadi kayak sebisa mungkin sih kalau bisa nyatet dan juga dengerin. Karena kadang dari penjelasan dosen itu juga ada juga hal-hal yang nggak ada di textbook gitu, kayak paling juga ada pengalaman-pengalaman dosen atau gimana gitu. Terus karena setidaknya kalau kita udah dengerin, udah tahu nih udah pernah dijelasin sama dosennya gitu. Dan aku bukan tipe orang belajar yang kayak abis tiap hari belajar gitu. Nggak bisa banget yang kayak gitu. Karena bosen aja juga belajar, kayak malah stres juga. Dan bukan tipe orang yang bisa belajar tuh dari jauh-jauh hari. Jadi misalkan ujian Hamin seminggu tuh udah belajar, udah nyicil gitu. Nggak bisa kayak gitu malah orangnya tipe deadlineer. Jadi kalau misalkan udah dekat, jadi kita terpacu aja gitu untuk belajar, untuk mikir dan sebagainya gitu. Nah kalau aku, jadi misalkan bahan bacaan, misalkan bacaan yang itu lebih baik sih, aku lebih prefer di print. Iya, di print di kertas yang yaudah satu HPS bagi 2 aja gitu untuk biar irit. biar bisa dicoret-coret. Iya, biar bisa dicoret-coret, biar bisa distabiloin juga gitu. Jadi nanti ketika kita mau baca lagi, nih poinnya tuh tadi ini gitu. Wah. Jadi setidaknya kita udah baca lagi nih, udah baca. Berarti gitu. Memang harus ada persiapan ya? Iya, persiapan udah pasti. Guys, kalian jangan lupa buat beli diktat yang dijual IMM. Karena balik lagi nih. Iya. Yang kumlot sudah berbicara, kita memang harus ada persiapan, kita harus belajar gitu ya. Terus, untuk teman-teman, jangan lupa
untuk boleh di-drop pertanyaannya di kolom chat. Iya kan ya, kolom chat ya? Iya. Ya, ditanya di kolom chat nanti biar nanti akan dibacakan dan ditanyakan langsung ke Kak Fania Maya gitu kalau memang ada. Dan kita sangat membuka diri ya. Terus, udah ada pertanyaan nih ya. Oke. Tips and trick Kak Fania Maya buat isi KRS gimana? Isi KRS gimana Di tuh Kak? IRS ya. Iya, IRS. Isi IRS sebenarnya sih kalau sekarang kan agak beda ya kurikulumnya ya. Iya, beda Kita banget. jujur beda nih kurikulumnya yang baru. Kita Kalau lulus 43 SKS kan? 43 SKS minimal ya. Iya, minimal. Mereka Mm-mm. cuma 40. Ih, curang. Dan kita semuanya udah dipaketin semester kita ya Oh kan, iya, semester iya, 1, iya. 2, 3 udah dipaketin. Paling ada setengah dia harus ambil Iya, gitu. minatan ya. Jadi memang agak tidak ini Oh, ya. mungkin tips and triknya ini gimana cara nyusun jadwalnya kali ya Kak. Apalagi kan kadang kayak kemarin tuh, itu pertama kali aku yang anak genap, which is seharusnya kita nggak ada UOR sama sekali, itu UOR loh jadinya. Gara-gara Mepil maju ya. Mepil yang seharusnya diambil di semester 3, aku maju ke semester 2. Wah, itu UOR tuh kemarin tuh. Siapapun anak ganjil yang tidak dapat kelas, itu karena saya salah satunya ngambil kelas. Sebenarnya kalau kayak gitu buat kelas-kelas baiknya nanya ke yang satu semester di atas kalian untuk lebih tahu misalkan sebelumnya dosen ini misalkan kelasnya di A, B, C. Tapi sebenarnya ini beda ya, agak-agak beda sebenarnya kita. Sekarang beda tahu, nggak bisa Nggak lihat bisa dosennya lihat dosennya siapa. juga. Sebenarnya berarti yang pertama adalah saat jam dibuka siak ya kalian udah harus standby tuh. Kalau nggak bisa udah refresh terus gitu. Dan coba dari beberapa device. Kalau misalkan biar nggak war ya. Kadang tuh ada soalnya orang yang bisa masuk duluan tapi yang lain tuh nggak bisa Iya, gitu. kemarin itu ya, war yang kemarin itu, nih sama angkatannya kakak-kakak yang di belakang layar, wah parah sih, parah. Aku tuh, itu kan biasa siak tuh dibuka jam 9 pagi, jam 9 pagi, itu aku sampai jam 4 sore, cuma nge-refresh, coba login, nggak bisa, udah dari handphone, udah dari laptop, udah pakai Ignito Tab ya, ya nggak sih, yang itu Google. Aku baru dengar. Iya, jadi ada kayak kolom kitab penyamaran gitu. Oh gitu. Aneh banget. Bahasa Indonesianya aneh ya. Itu sampai nggak bisa sama sekali. Server down. Sekalinya masuk, mau isi KRS cuma loading. Wah, gimana tuh Kak? Nggak, maksudnya kan kayak, gimana sih biar kita, maksudnya bahkan kakak-kakak yang sekarang pun, itu mereka bisa masuk duluan katanya karena punya tips and trick tersendiri. Nah, kalau aku nggak ada ini sih, karena biasanya kalau misalkan emang udah ada satu nih temen yang bilang bisa, oh ya udah langsung, misalkan emang kita nggak bisa dan temannya bisa, minta tolong aja langsung sama temennya karena belum tentu kita bisa gitu. Karena emang kadang-kadang cuma teman itu doang yang bisa buka gitu. Nggak tahu tuh apa dari internetnya atau dari apa gitu. Risih banget kayak gitu guys, tolong kenalan ya. Dilihat-lihat sekarang nih muka temennya. Ini kayaknya internetnya bagus karena posisi mukanya bagus nih ya, jernih, nggak patah-patah. Tapi Boleh. kalau untuk mata kuliahnya sendiri, kalau aku sih lebih menyarankan untuk lebih terarah seperti yang angkatan-angkatan sebelumnya ya, untuk yang diambil misalkan semester pertama apa, semester kedua apa, semester ketiga apa gitu. Walaupun mereka bisa lebih cepat ya, beda ya dari sekarang. Tuh guys, take notes. Jadi walaupun kalian dapat nih mata kuliah wajib, mata kuliah terarah maupun mata kuliah pilihan, Kak Fania Maya sendiri yang sudah lulus lebih menyarankan untuk teman-teman mengambil mata kuliah yang seperti senior-senior sebelumnya ya. Kenapa tuh Kak? Kenapa Kakak ngarahin seperti itu? Karena menurut aku emang sudah terstruktur aja ya. Jadi semester 1 belajar ini, semester 2-nya nanti lanjut belajar untuk yang ini. Semester 3-nya belajar untuk kayak seperti ada yang mata kuliahnya, ada yang lanjutan gitu loh. Gitu sih. Berjenjang ya. Gitu. Sama mungkin kalau misalkan mata kuliah pilihan-pilihan yang harus diambil, sekarang boleh nggak sih kapan aja ambilnya? Boleh. Atau semester 1 cuma boleh pajak? Enggak, itu aku. Semester mereka udah bebas? Semester 2 kan udah bebas nih, sama aku sama kakak kurikulumnya sama, tapi kalau mereka memang beda. Oke. Gitu. Oke, berarti dari Kak Fania Maya udah banyak nih ya tips and triknya. Kalian nyatet gak guys? Tolong dicatat ya, aku juga butuh catatannya. Boleh gak sih ngomong kayak gitu?
Jadi Oh, penting juga sih untuk kayak jangan pelit untuk berbagi sih. Jadi kalau kalian punya catatan atau kayak misalkan emang sih sebenarnya kadang kita mikir kalau misalkan mikir kayak ih gue udah capek-capek gue yang dengerin, gue yang nyatet, gue yang bagusin tulisan terus kalian dapat dengan seenaknya kayak tinggal enak aja gitu dapat sebenarnya. Cuman kalau misalkan alangkah baiknya kalian juga berbagi ke teman kalian gitu. Karena sebenarnya menurut aku berbagi itu nggak rugi juga, nggak akan ngerugiin kita gitu. Mungkin sebenarnya salah satu poin bisa aku lihat mungkin juga karena bisa berbagi sama yang lain aduh, juga tuh iya kayaknya. benar guys, sedekah. Ya sedekah juga ya. Oke. Eh, Kak, dengar-dengar kakak sekarang tuh setelah lulus punya bikin platform gitu ya. Notaris kita. Itu notaris kita Iya. tuh apa sih? Kontennya apa? Jadi notaris kita itu kita buat di Instagram ya bareng Mbak Gaida juga Bang Andre. Mbak Gaida itu alumni MKN UI. Bang Andre ini masih mahasiswa MKN UI di semester 4 gitu. Jadi kontennya akan sebenarnya membahas tentang lebih fokus ke notariat, tapi juga ada ilmu-ilmu hukum yang berkaitan dengan kenotariatan gitu. Tapi dengan bahasa yang nggak terlalu kaku dan yang lebih modern lah gitu. Boleh tuh ya Kak di-follow di apa? Di Instagram @notariskita. Notaris kita tanpa dot atau underscore ya. Iya. Tuh guys, boleh banget. Apalagi kan kalian baru pada masuk. Nanti bakalan ada kalimat-kalimat yang kayak, aduh apa sih nih asing banget buat kita gitu. Apalagi yang mungkin orang tuanya bukan dari lingkungan notaris ya. Mungkin nanti bakalan dapat insight-insight baru dari @notaris kita. Kalau mau tanya-tanya juga boleh di kolom komentar atau di DM atau minta buatin suatu konten request juga boleh juga. Oke, nah dari kakak sendiri nih, kan tadi dari abang-abang dan kakak-kakak yang sebelumnya ada pesan, bukan kesan sih, pesan untuk maba-mabanya nih yang udah jadi dari yang udah jadi profesi gitu. Dari kakak sendiri yang cum laude nih masih baru banget, terus ngadepin pandemi juga. Gimana sih Kak? Ada kesan lagi sih. Ada pesan nggak sih Kak buat teman-teman? Pesannya adalah pertama nih jangan pernah mikir kayak misalkan udah tahu dari senior-seniornya dosen ini A B C D. Sebenarnya nggak juga kok guys kalau kalian emang beneran belajar itu nggak mungkin juga kalian juga dapat nilainya jelek. Tapi mungkin beberapa dosen juga yang ada kayak gitu ya. Jadi kayak jangan terlalu berpikir buruk tentang stigma dosen ini kalau kasih nilai jelek, tapi nggak juga, padahal kalau kalian belajar maksimal kalian juga bisa dapat kok nilai yang maksimal juga gitu. Dan semangat terus. Semangat. Walaupun lagi COVID nih ya Iya, Kak. walaupun lagi COVID gini, kalau bisa tetap sebisa mungkin maksimal buat dengerin dosennya pas ngajar. Tuh guys, jadi nanti kalau dosennya mulai ngajar, ini buat insight aja buat teman-teman, banyak banget ya dosen-dosen kita yang sudah sepuh, mungkin cara mengajarnya beda nih sama dosen-dosen yang satu yang no 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 no, enggak. Jadi teman-teman bisa diambil pembelajaran dari Kak Maya, banyak banget hal-hal yang bisa kita bisa kalau kita mau gitu loh. Jadi bisa di take notes, terus kayak mulai balik lagi ke sesi pertama tadi harus ada tekad ya Kak. Iya. Wah, kayaknya kita nggak bisa ngobrol banyak-banyak juga ya karena waktu. Thank you Kak Maya. Tapi tunggu. Aku mau ngucapin thank you dulu ya. Silahkan. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat IMMK udah undang aku dan juga selamat kepada semua teman-teman yang sudah bergabung menjadi mahasiswa MKN UI. Semoga semester kalian nanti pas kalian lulus mencetak cum laude-nya nggak cuma satu. Amin. Itu juga harapan Kak Prodi soalnya. Apalagi lagi COVID gini ya, pasti kan banyak kemudahan-kemudahan dalam belajar, terus kayak buat ngerjain tugas. Wah, Kak tunggu dulu deh. Ini nih sebenarnya ada yang seru lagi. Kakak tunggu di sini. Ini tuh sebenarnya udah diomongin di grup angkatan mereka. Kalau mereka ini bakalan ngadain ketua angkatan, pemilihan ketua angkatan, dan ini pertama kalinya pemilihan ketua angkatan online. Iya, cuma terjadi di angkatan kalian aja. Thanks to pandemi, blessing in disguise. Nanti share link untuk pemilihannya akan di-share oleh panitia ke dalam grup lain kalian. Jadi tolong dicek ya nanti guys. Dan buat teman-teman tolong memilih
Kenapa kalian memilih? Karena kalian akan memilih perwakilan angkatan kalian dari saat ini, dari nanti beliau terpilih, sampai pada nanti ajal menjemput. Benar nggak, Kak? Benar-benar. Wah, itu benar. jadi tolong ya, tolong kalian cek nanti vote. Tapi tunggu dulu. Kalian nggak harus langsung ngevote sekarang. Kenapa? Karena ya kalian harus tahu dong, harus kenal, harus menyayangi juga nanti ketua angkatannya. Gimana nih cara kenalnya? Tenang aja, kita udah nyiapin video untuk ketua angkatannya. Siap? Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ali Said Hilabi. Saya berasal dari Purwakarta. Di sini saya mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Angkatan Kenotariatan Universitas Indonesia Angkatan 2020 semester ganjil. Di mana saya mengusung visi yang pertama Silih Asih, yang artinya mengasihi. Silih Asuh yang kedua Silih Asuh, yang artinya saling membimbing. Yang ketiga Silih Asah, yang artinya saling mengingatkan. Tidak akan terwujud suatu visi tanpa sebuah misi. Maka misi yang saya usung adalah selalu melakukan kegiatan bersama, seperti olahraga bersama, belajar bersama, dan berkumpul bersama. Dengan hal tersebut, maka kita semua bakal saling mengenal satu dengan yang lain. Mohon dukungannya agar saya mampu mewujudkan visi tersebut, agar terciptanya Kenotariatan Universitas Indonesia Angkatan 2020 semester ganjil menjadi angkatan yang terbaik di antara angkatan lainnya. Be the best of the best. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Regina Elisa Priani. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sedang mencalonkan diri sebagai Ketua Angkatan semester ganjil periode 2020 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berikut visi misi saya. Visi saya adalah membangun hubungan angkatan ganjil 2020 yang produktif, harmonis, dan bertanggung jawab serta mengedepankan rasa solidaritas yang tinggi di antara para rekan seangkatan. Misi saya yang pertama adalah menjadi wadah penghubung yang informatif bagi Angkatan Ganjil 2020 Magister Kenotariatan. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik yang sinergis antara Angkatan Ganjil 2020 kepada senior, kemudian kepada Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan, kemudian kepada Fakultas Hukum, dan kepada Universitas Indonesia. Terakhir, meningkatkan kualitas terkait pelayanan maupun pembinaan Angkatan Ganjil 2020 secara optimal terhadap hal yang berhubungan dengan akademis dan keprofesian. Baik, sekiranya telah berakhir kampanye dari saya. Sebelum itu, maka saya ingin memberikan sebuah pantun, yaitu Rapina Pite sedang membeli kain tenun. Ya udah deh. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama gue Aditya Winam Prima. Di sini gue akan mencalonkan diri menjadi Ketua Angkatan MKN 2020 Ganjil. Gue mempunyai visi dan misi. Ya walaupun visi dan misi gue itu tidak sebagus para caleg yang sekarang ikut pilkada. Visi gue adalah menjadikan Angkatan MKN 2020 Ganjil ini menjadi angkatan yang bersinergi, aktif, dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga menciptakan lulusan pasca sarjana yang unggul dan berkualitas. Gue juga mempunyai misi. Yang pertama, misi gue itu adalah mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi sesama angkatan MKN 2020 Ganjil ini dengan para dosen dan para angkatan di atas dan di bawah lainnya. Yang kedua, gue meningkatkan seluruh aktivitas non-akademik untuk mengembangkan bakat mahasiswa. Yang ketiga, membuat beberapa aktivitas sosial seperti contohnya peduli sosial dan baksos. Gue berharap kepada kalian semua untuk doa dan dukungannya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya adalah Abi Andri Fikri Akbar. Orang-orang biasa memanggil saya dengan Abi. Melalui video ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, visi dan misi saya sebagai calon ketua angkatan 2020 Ganjil di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya lahir di Medan 15 Oktober tahun 1999 dan saat ini bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Latar belakang pendidikan, saya bersekolah di SMA N 55 Jakarta dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat sarjana di Universitas Pajajaran dengan waktu kuliah selama 3,5 tahun dengan gelar ujian dan indeks prestasi kumulatif 3,72. Setelah membahas mengenai profil diri saya, sekarang saya akan menjabarkan visi dan misi saya sebagai calon ketua angkatan 2020 Ganjil di MKN FHUI. Visi saya sebagai calon ketua angkatan adalah untuk mewujudkan angkatan 2020 Ganjil yang produktif, kreatif, dan inovatif dalam kegiatan akademik dan non-akademik dengan berlandaskan pada nilai kekeluargaan, nasionalisme, dan kebinekaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 3 misi. Yang pertama, menjadikan angkatan 2020 Ganjil sebagai angkatan yang proaktif dengan berlandaskan kontribusi positif dan progresivitas yang sinergis dari setiap anggotanya. 2. Mewadahi aspirasi mahasiswa untuk membentuk sistem yang koordinatif dan kolaboratif guna meningkatkan keakraban dalam angkatan maupun antar angkatan. 3. Memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi angkatan 2020 Ganjil pada berbagai kegiatan akademik, sosial, olahraga, dan seni budaya di Magister Kenotariatan FHUI untuk mendorong pengembangan potensi para mahasiswa. Intinya, visi dan misi yang menjadi tujuan utama saya sebagai calon ketua angkatan adalah untuk mewujudkan angkatan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Sekian pemaparan dari saya. Jangan lupa untuk pilih saya pada pemilihan ketua angkatan tahun ini. Nih calon-calonnya ada 4 orang dan mereka keren-keren banget, bahkan ada perempuan ya, satu-satunya perempuan. Maksudnya gini ya, gue selama ini di angkatan gue sendiri pun itu nggak ada yang maju buat jadi ketua angkatan, mencalonkan diri itu nggak ada, dan angkatan kalian ada 4 orang gitu loh, kayak wow, ini suatu sejarah juga nggak sih Kak? Wah, parah banget ya. Jadi kalian boleh cek sekarang untuk pemilihannya nanti, untuk votingnya bisa dilihat sekarang Kak. Udah ready ya? Udah ready. Waktu kalian hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Kayak lagi gimana gitu ya caranya. Aduh, deg-degan aja deh nih Kak. Coba, ayo guys, kalian tidak boleh apatis. Kalian harus bersatu baku untuk menciptakan angkatan yang solid. Udah dibuka sekarang? Wow, udah ada yang mulai voting ya. Coba. Kak, share screen dong, biar kita lihat nih mau melihat gimana. Wadaw. Ayo. Ini baru berapa nih Kak yang kesubmit suaranya? Kalian ada 213 orang yang ikut PPK, ada 205 orang. 5 menit ya. Nih sekarang udah ada 74 orang. Ayo dong guys, yang lain mana nih? Voting. Ayo voting. Untuk senior dilarang voting ya. Khusus untuk maba aja. Untuk teman-teman kakak-kakak senior IMMK yang bergabung dalam grup besar, dilarang untuk memberikan suara. Wah, ayo. Ini masih belum sampai 50%-nya nih. 97, 100. Ayo dong yang lain. Coba dicolek temennya di poke atau di private chat.
Guys, ayo dong gitu. Jangan golput karena ya balik lagi dari di grup PA ya untuk tugas-tugasnya ini banyak banget, nggak banyak banget sih, cuma krusial untuk angkatan kalian. Kalau kalian salah milih orang, misalkan orangnya apatis atau ternyata nggak bisa atau nggak bagus manajemen kontrolnya, wah itu bisa jadi masalah sih menurutku. Jadi tolong dicek lagi yang benar ya. 3 menit lagi. Nggak pakai di sini. Itu 5 menit lagi nggak sih? Aduh, ayo nih 128. Aku lihat loh kalian nih siapa aja yang udah ini. Ayo dong. Ayo untuk angkatan kalian yang lebih baik. Cepat. Wow. Mana nih? Yah, masa baru 137 orang? Ya, parah nih. Ya, payah nih, Kak. Kak, angkatannya gimana nih? Masa angkatannya, jujur ya, angkatan ganjil itu masanya dari tahun ke tahun tuh paling banyak. Terus kalian dari 205 orang, atau bahkan 213 orang, baru 144 sekarang yang votingnya. Padahal cuma udah dikasih 5 menit loh. Wah, parah sih. Saya berdiri di sini hanya untuk menonton polling ini berjalan. Ayo. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Gak boleh nyanyi ya. Itu kayak ada nadanya gitu tadi. Maaf ya guys, kebiasaan suka ceplosan. Nih, 147. Ayo dong. Sisanya. Ayo. 50 orangan lagi kemana nih? 50 orang lagi kemana? Guys, kalian nonton kan? Ayo dong. 147 ini nggak naik loh. Ini nggak naik loh. Siapa nih kalian yang nggak ngevote? Ayo vote. Aduh, baru naik 2 orang, 149. Come on. 150. Ayo, suara kalian itu sangat amat berarti. Nih demokrasi di angkatannya gimana nih? Ya Bang, gimana nih Bang? Demokrasi di angkatannya tidak maksimal nih. Masih baru 153 orang. Guys, walaupun 1% aja itu membuat suatu perbedaan loh. Ayo. Mana? 154. Aduh. 155. Ya masa harus iniin sih satu-satu. 156. Aduh, mana nih yang lain? Ayo dong. Ayo. Cepat. Dikit lagi. Ayo guys. Nih stuck di 157 ya? Stuck di 157? 158? Anyone? Lagi? Ih, kalian gimana sih? Seenggaknya 200 dong. Yang apatis tuh 5 orang aja. Ini 40 orang, Bang. Gimana nih? Aduh. Gimana nih, Kak? 30, 29, 28, 27. Aduh, panjang ya kayaknya. Gue tinggal tunggu pas 10 menit, 10 detik aja gak sih? Kok 30 banyak banget ngomongnya. Ayo. Aduh, 162. Guys, serius. Kalian walaupun kayak misalkan mikir kayak, aduh udah kelihatan nih siapa yang menang. Dan gitu, tetap harus voting. Karena suara kalian itu berarti untuk angkatan kalian. Untuk saya yang berdiri di sini. Tolong ya. Ayo. 165. 166. 7. Lagi naik dong. Yah, masa segini doang sih? Guys, kok malah stuck 167? Jangan stuck dong. Mana nih? Kan ada 205 nih yang ikut PPK di grup enggak semua sih, belum semua. Tapi angkatan kalian itu ada 213 orang. Terus yang ngevote cuma 167. Angkatan gue cuma ada 91 orang dan vote. Lo bayangin, gue gak genap dan bangga. Di mana nih? Ya, satu lagi kek 170 genapin guys. Satu lagi.
Oke, kita cut ya. Hasilnya seperti yang teman lihat. Selamat untuk Andri Fikri. Mana nih orangnya? Mana orangnya? Bisa dipin nggak, Kak? Nggak ya? Halo Kak, Bisa. Bentar saya ya. Kita tunggu. Kita lihat nih mana sih Abin, Akbar. Panggilan Abi. kamu apa sih? Nama saya Abi. Bukan. Maaf ya guys. Aduh, ini udah nervous ya. Udah kayak, udah lemes juga. Enggak. Kita tetap semangat. Mana nih Abi? Abi, munculkan dirimu. Tunjukkan pesonamu. Itu kayak take me out gak sih? Aduh, ketahuan banget deh ininya. Recehnya. Oke ya. Maklumin aja. Kita tadi serius-seriusnya udah. Sekarang kita lemesin dikit. Oke, mungkin kita bisa undang Bang Zaki kali ya sebagai Ketua IMMK untuk memberikan selamat kepada Abi ya. Abi kan nama panggilannya? Abiandri nih Bang. Biar nggak kayak orang susah kita bagi mic. Di sini. Nice. Sini, nice. Dah, Bang. Itu tampangnya si Abi. Oke. Hai Abi. Ya, di unmute dong. Hai. Udah di unmute Kak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat untuk hadir bersama dalam acara sharing session di PPK hari kedua ya. Ini pemilihan ketua angkatan ya? Benar ya? Pemilihan ketua angkatan dan secara live vote tadi yang pilih Abiandri. Betul ya namanya ya, Abiandri ya? Ya betul Kak. Oke, ya Abiandri selamat karena telah mendapatkan kepercayaan dari teman-teman angkatan 2020 Ganjil. Mudah-mudahan Abi bisa menjadi jembatan antara teman-teman angkatan lain, juga ke sekretariat MKN FHUI. Mudah-mudahan juga Abi bisa memfasilitasi teman-temannya, bisa memanage teman-teman ketua kelas, perihal perkuliahan, perihal ujian, perihal tugas-tugas juga. Jadi bisa di ketua angkatan juga sumber informasi juga ya. Ya mudah-mudahan Abi bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kepercayaan dari teman-teman MKN angkatan 2020 Ganjil. Gitu. Selamat sekali lagi kepada Andri ya. Iya. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan bisa memanage teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Sekian ucapan selamat dan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zaki. Kongres ya. Selamat. Kak, makasih banyak. Sampai agak menjemput. Oke, kayak dan sekarang kayak kalian mulai wondering gak sih? Oh, sebentar. Ada masukan nih dari abang-abangnya dan kakak-kakaknya di sini. Dari Abi sendiri mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan ke teman-teman angkatannya? Ada Kak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Abiandri Fikri Akbar, panggilan saya Abi. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari kalian semua. Yang ingin saya tekankan dan saya pesan untuk kita semua adalah saya berdiri sebagai ketua angkatan bukan untuk saya, tapi buat kita semua. Jadi bukan saya ketua angkatnya, tapi kita semua. Yang terbaik buat angkatan kita, mohon bantuan dan dukungan dari kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abi. Oke deh. Teman-teman juga mungkin udah dikasih tahu ya kalau kita nih akan ada undian Twibbon. Benar? Nanti akan
diumumkan juga ya pada kesempatan kali ini. Siapa ya? Siapa nih kira-kira yang akan memenangkan undian Duibon ini? Gimana sih cara milihnya kakak-kakak? Nanti akan diberitahu ya. Kalian pasti kayak, oh oke. Tapi ini hanya untuk kalian ya, guys. Oke, sekarang congratulations. Ikut acara kali ini. Oke. Sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Ketua angkatan kalian sudah ada. Ketua angkatan itu nanti yang akan menjembatani antara angkatan kalian ke IMMK, angkatan kalian ke sekretariat, dan angkatan-angkatan yang lainnya. Abi tolong ya, tolong jangan aneh-aneh kelakuannya. Tolong berumur panjang juga, karena sampai kamu meninggal. Tidak lucu kalau kamu berpendek. Jadi tolong usahakan kamu selalu sehat selalu. Gunakan ya teman, selalu ingat 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita di sini pun juga melakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi diharapkan juga teman-teman nggak kemana-mana kalau nggak terlalu penting. Aduh kayak kalau cuma bosen, kayaknya nggak ya, jangan deh. Nyawa kalian loh yang jadi ininya. Oke, terus kita udah sampai di penghujung acara. Boleh nanti saran, kritikannya kalau ada di mana nih Kak? Dikirimin ya? Ke ini aja ya, ke IG IMMKUI. Kalau ada kayak, Kak boleh nih ada sharing session lagi. Part keberapa dengan siapa? Wah nanti kita akan coba untuk yang di belakang udah ganbun. Waduh gimana nih? Iya ya acara ini bisa berlangsung karena adanya divisi ganbun ya. Terima kasih anak-anak ganbun. Kalian luar biasa. Tolong itu kadepnya nggak usah ikut-ikutan. Terus kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena teman-teman semua sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya dengan sangat baik. Terima kasih telah mengikuti PPK. Kami segenap panitia, saya mewakili, memohon maaf kepada teman-teman lagi nih teman-teman promosi aja ya. Jangan lupa untuk follow IG dan kalian kalau kalian harus menonton di IMM kantor kenapa? Karena ini sama tentang ADTO ya Kak. Apa ADTO untuk besok tetap stay tune, tetap pantengin grup chat WhatsApp pembimbing akademiknya karena nanti PIC dari grup PA tersebut akan men-share info-info mengenai webinar besok ya Kak ya. Jadi kalian jangan ketinggalan karena sertifikat hanya akan diberikan kepada kalian yang mengikuti rangkaian kita. Oke, kiranya hari kedua IMMKUI sign up. Thank you.